Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Hajah Syamsidah MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Pelayanan Prima. Perkenalkan, nama saya Nur Muflihah Aksal dari kelas PKK 04 jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dengan NIM 2002 0850 1004. Di sini, saya akan memaparkan hasil observasi yang telah saya lakukan di dua tempat, di mana observasi ini bertujuan untuk menentukan mana tempat yang memiliki excellent service dan juga tempat yang tidak memiliki excellent service, atau disebut juga dengan non-excellent service. Serta video ini diajukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pelayanan Prima. Di zaman sekarang ini, banyak sekali usaha-usaha yang bergerak di bidang fashion yang menawarkan barang maupun jasa. Dalam pelaksanaan usaha-usaha tersebut, tentunya memerlukan pelayanan untuk melayani pelanggan yang datang ke tempat tersebut. Pelayan dalam melakukan pekerjaannya membutuhkan keterampilan sosial, di mana keterampilan sosial tersebut digunakan untuk menyediakan pelayanan prima bagi para pelanggannya. Pelayanan prima merupakan kegiatan atau interaksi yang dilakukan antara pelayan dengan pelanggan yang bertujuan untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan. Namun terkadang di beberapa tempat tidak ditemukan adanya pelayanan prima yang baik kepada pelanggan, seperti tidak adanya sikap yang ramah, yang tentunya tidak memenuhi salah satu persyaratan dalam konsep dasar pelayanan prima. Tidak adanya pelayanan yang baik tentu tidak akan mendatangkan kepuasan bagi pelanggan, yang tentunya akan merusak citra dari tempat usaha tersebut. Sehingga tidak menutup kemungkinan pelanggan akan banyak berpaling ke tempat lain yang lebih baik dalam hal pelayanannya. Apa itu excellent service dan non-excellent service? Pelayanan prima adalah suatu pola layanan terbaik dalam manajemen modern yang mengutamakan kepedulian terhadap pelanggan. Layanan prima di dalam dunia bisnis disebut juga sebagai excellent service. Dalam memberikan pelayanan terhadap pelanggan, minimal harus ada 3 hal pokok, yakni peduli pada pelanggan, melayani dengan tindakan terbaik, dan memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standar layanan tertentu. Pelayanan prima atau excellent service adalah pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan, sehingga bisa menciptakan kesan positif dari pelanggan. Selain itu, pelayanan prima juga merupakan sebuah strategi komunikasi dengan tujuan untuk menghadapi persaingan bisnis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa non-excellent service adalah pelayanan yang tidak memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan, di mana tidak adanya penyelarasan antara kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya untuk melayani pelanggan. Apa saja konsep dasar dari pelayanan prima? Konsep dasar pelayanan prima menggunakan pendekatan 6A, yaitu attitude atau sikap, ability kemampuan, attention perhatian, action tindakan, accountability tanggung jawab, dan appearance atau penampilan. 1. Attitude atau sikap. Sikap adalah perilaku yang ditunjukkan ketika berhadapan dengan pelanggan.
Bagaimana sikap dan pelayanan yang diberikan akan menggambarkan dan memberikan citra perusahaan maupun usaha yang sedang dibangun, baik itu langsung maupun tidak langsung. 2. Ability atau kemampuan adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program layanan prima. 3. Attention atau perhatian adalah kepedulian penuh yang ditujukan kepada pelanggan yang berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun memahami saran dan kritiknya. 4. Action atau tindakan adalah kegiatan nyata yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. 5. Accountability atau tanggung jawab adalah sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai bentuk rasa empati dan kepedulian untuk meminimalkan ketidakpuasan pelanggan. 6. Appearance atau penampilan adalah penampilan seseorang baik yang bersifat fisik maupun non-fisik yang merefleksikan kredibilitas kepada pelanggan. Bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan di tempat observasi yang telah dilakukan? 1. Price. Harga yang ditawarkan di tempat observasi pertama cukup terjangkau, disesuaikan dengan kualitas bahan yang digunakan. Apabila membeli dalam jumlah yang banyak, akan mendapatkan pengurangan harga dari total harga yang sebenarnya. Tempat kedua, harga bahan dan alat perlengkapan menjahit yang ditawarkan pun terjangkau jika dibandingkan dengan toko yang sama di sekitar kios ini berada. 2. Produk yang dijual di tempat pertama yaitu berupa baju muslim dan muslimah. Tidak hanya itu, di sini juga menjual masker, nikab, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di tempat yang kedua menjual alat serta bahan-bahan menjahit. Selain itu, kios ini juga menawarkan jasa obras. 3. Promosi yang dilakukan di tempat pertama yaitu dengan cara promosi secara online, kemudian dari mulut ke mulut. Sedangkan promosi yang dilakukan di tempat kedua yaitu kebanyakan melalui promosi dari mulut ke mulut, sehingga banyak yang mengetahui keberadaan kios ini. 4. Place. Lokasi observasi pertama letaknya sangat strategis, berada di dekat pasar, juga jalan besar dan banyak orang yang berlalu lalang. Lokasi tempat kedua letaknya sangat strategis pula dikarenakan posisi dari kios ini sendiri berada tepat di pasar. Bagaimana analisis SWOT strategi pelaksanaan pelayanan prima yang ada pada tempat yang telah diobservasi? Analisis SWOT melibatkan 4 unsur yaitu strength, weakness, opportunity, dan threats. 1. Strength. Kekuatan yang dimiliki tempat observasi pertama yaitu terletak pada lokasinya yang strategis, harga sesuai dengan kualitas bahan yang diberikan, tersedianya sarana dan prasarana, memiliki tenaga kerja yang handal, serta pelayanan yang diberikan kepada pelanggan juga optimal. Kekuatan yang dimiliki tempat kedua yaitu terletak pada lokasinya yang strategis. Banyak yang sudah mengenal tempat ini sehingga pelanggan yang berdatangan sangat ramai, serta harga yang terjangkau. 2. Weakness. Kelemahan tempat observasi pertama yaitu dari segi kurangnya ketersediaan bahan baku. Kelemahan pada tempat observasi kedua yaitu pada pelayanan yang diberikan, yaitu karyawan melayani pelanggan dengan muka yang tidak enak dipandang, terlihat tidak sabaran ketika pelanggan masih memilih-milih barang, dan juga banyaknya pesaing yang menjual berbagai macam peralatan maupun bahan untuk menjahit. 3. Opportunity. Peluang yang dimiliki tempat observasi pertama yaitu penjualan yang dilakukan sudah secara online, juga belum banyaknya rumah jahit khusus yang menjahit pakaian muslim dan muslimah.
Peluang yang dimiliki tempat observasi kedua yaitu banyaknya kebutuhan akan pakaian yang tentu akan selalu dibutuhkan oleh manusia setiap harinya, sehingga peluangnya tetap terbuka lebar. 4. Threats. Ancaman yang dimiliki tempat observasi pertama yaitu kenaikan harga bahan baku, perekonomian tidak stabil apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, juga persaingan harga. Ancaman yang dimiliki tempat observasi kedua yaitu persaingan harga, banyaknya usaha yang sama di sekitar tempat ini berada, namun hal itu tidak menjadikan pelanggan di tempat ini berkurang, justru semakin ramai yang datang ke toko ini untuk membeli perlengkapan menjahit. Bagaimana hasil dari observasi yang telah dilakukan antara excellent service dan non-excellent service? Observasi pertama dilakukan di Rumah Jahit Umi Kreatif 1. Rumah jahit ini berdiri pada tahun 2016 yang didirikan oleh Hilma Wahyuni. Tempat ini buka pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore dan beralamat di Jalan Tanggul. Ketika saya datang ke tempat ini untuk melakukan observasi, saya melihat pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dengan begitu baik. Mulai dari menyapa pelanggan, sigap dalam memberitahukan apa saja yang dijual di tempat tersebut, mempersilahkan pelanggan untuk melihat-lihat produk yang dijual. Mereka begitu ramah dan sopan, mereka memperlakukan pelanggan itu seperti layaknya raja yang harus dilayani. Tempat observasi kedua di kios Memori. Kios ini berada di Jalan Emi Saelan nomor 16. Letaknya yang strategis membuat tempat ini banyak diketahui orang-orang sekitar. Kios ini mulai buka pada pukul 8 pagi dan tutup pada pukul 5 sore. Ketika saya melakukan observasi di tempat ini, tidak ada yang salah dengan tempatnya, bahkan letaknya sangat strategis sehingga kios ini memiliki banyak pelanggan. Namun, jika dilihat dari segi pelayanan prima yang diberikan, kios ini sangat berbeda dengan tempat observasi pertama yang saya kunjungi. Sikap yang ditunjukkan oleh karyawan tersebut dalam melayani pelanggan yaitu dengan mimik wajah yang sama sekali tidak memperlihatkan bahwa dia senang dan menerima pembeli untuk berbelanja ke tempatnya. Bahkan, tindakan yang dilakukan terkesan menekan pembeli. Sudah tentu hal tersebut adalah sikap yang tidak boleh dilakukan oleh karyawan kepada pelanggannya, karena pelanggan datang dengan baik-baik dengan niat untuk membeli, sehingga pelayanan yang terbaik tentu harus diberikan. Meskipun begitu, terlepas dari semua yang dilakukan karyawan tersebut, masih banyak pelanggan yang membeli ke tempat tersebut karena harga barang juga bahan-bahan yang termasuk murah dibanding toko-toko lainnya dengan kualitas yang baik pula. Mengapa pelayanan prima itu penting bagi pelanggan dan untuk diberikan kepada pelanggan? Bagi pelanggan, pelayanan prima sangat penting karena dengan begitu, pelanggan bisa menilai suatu perusahaan atau tempat usaha tersebut baik dengan tidaknya. Sehingga pelanggan dapat memilih tempat untuk dijadikan langganan dalam membeli produk atau barang maupun menggunakan jasa. Pelayanan yang baik tentu bukan hanya membuat pelanggan senang, melainkan juga membuat perusahaan berkembang, juga dapat memenangkan persaingan yang ketat dalam dunia usaha. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu, dalam persaingan bisnis tentu ada berbagai cara yang perlu dilakukan untuk menarik minat pelanggan agar pelanggan tersebut menjadi pembeli tetap di usaha yang sedang kita bangun. Untuk itu diperlukan pelayanan prima yang bukan hanya dapat berupa penampilan fisik, namun juga penampilan non-fisik. Dengan pelayanan prima yang baik akan memberikan kesan positif dan juga rasa puas pelanggan yang akan membuat kemajuan sebuah usaha. Cukup sekian yang bisa saya tampilkan. Apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan.
Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.